Halo pemirsa BR TV, kembali lagi di Ngobrol Bareng, tentunya masih sama VJ dan di sini kita masih ngobrol sama Kak Rosul. Nah, Kak Rosul nih ngomongin soal mungkin mengaji ini selain kewajiban gitu ya, Kak Rosul mungkin sekarang passionate di bidang konten-konten untuk men-share hal-hal ya yang sifatnya ngaji gitu ya. Nah, ini mungkin sekarang bikin-bikin konten gitu, apalagi di TikTok sangat melejit sekali gitu ya video-videonya yang mungkin jadi tahu gitu teman-teman dan lingkungan sekitar. Nah, gimana respon mereka? Ada perubahan nggak setelah mungkin inovasi bikin konten mengaji ini viral gitu? Seperti biasa aja sih Kak, mungkin ada ya beberapa perlakuannya yang beda, tapi selebihnya biasa aja Kak. Karena mungkin teman-teman memang sudah tahu ya? Iya, betul. Sudah tahu konsep mengaji, emang suka ngajar ngaji gitu, memang teman-teman sudah tahu gitu ya? Malah kan emang mereka pada percaya kalau misal kamu ini punya potensi dan harus lebih banyak yang merasakan potensi kamu. Jadi alhamdulillah saya ditakdirkan untuk dapat circle positif yang benar-benar selalu percaya sama aku kalau aku bisa ngelakuin ini. Oke, baik. Tapi Kak Rosul sekarang ini selain ngajar, tapi masih ngajar offline atau mungkin sekarang lebih fokus disempetin ngaji nih? Sekarang keduanya sih Kak, aku usahain selalu balance keduanya. Sekarang ngaji offline di masjid aja, di Masjid Jami Aisyah-Ghani. Di sini ada total 200 santri Kak, 200 anak. Waduh, Masya Allah. Tapi untuk yang offline-nya itu memang di pesantren kah atau TPA atau gimana Kak? Kan Kak PJ, aku imam di Masjid Jami Aisyah-Ghani nih, terus di masjid sini ada TPA-nya. Nah, di situ sekalian ngajar. Jadi TPA bukan pesantren, kayak waktu kita bocil-bocil dulu. Nah, kayak gitu. Cuman ini karena Masjid Jami Aisyah-Ghani ini masjid yang megah, masjid yang besar, jadi luas, bisa menampung banyak anak. Usianya berapa tuh Kak kira-kira untuk di offline sana? Di bawah kelas 3 SMP kali ya. Mulai dari kelas 1 SD, mulai dari TK sampai kelas 3 SMP. Waduh, luar biasa, seru banget ya, langsung berinteraksi sama teman-teman yang masih running untuk belajar mengaji, itu seru banget. Tapi apa sih Kak serunya mengaji, apalagi mengajar Al-Quran gitu? Serunya mengaji tuh karena dulu kalau misal aku ngelihat anak kecil itu hanya seorang anak kecil, mungkin aku bakal marah. Tapi kalau misal kita ngelihat anak kecil seperti peluang investasi akhirat, kita bakal semangat ngajarinnya. Karena itu tadi, apapun yang kita ajar hari ini ke bocil-bocil, itu yang bakal dia terapin mulai dari dewasa sampai dia meninggal. Jadi kalau kita ajarin sholat, dia bakal sholat, selama dia sholat ngalir pahalanya ke kita. Kalau kita ajarin ngaji, selama dia mengaji, kalau dia ngaji ngalir pahalanya ke kita. Maka kita ini sebagai guru ngaji, kalau kita ngelihat potensi-potensi itu, kita akan meminimalisir rasa kesal, rasa bosan ketika ngajarin anak kecil ngaji. Itu aja sih Kak. Investasi akhirat juga ya Kak ya. Betul. Masya Allah. Apalagi yang mungkin amalan tidak akan pernah terputus, mungkin ilmu yang bermanfaat. Waduh, luar biasa. Yang kadang walaupun mungkin memaknai sebuah hal yang kadang orang lain mikirin gitu ya, soal profesi seorang hal tuh kayak pastinya berhubungan dengan material gitu ya, apalagi mungkin selama ini di underestimate, misalkan ngajar ngaji itu mungkin nggak seberapa nih dan lain sebagainya, tapi itu makna dari hal yang sangat luar biasa itu yang mungkin didapat ya kayak. Iya betul Kak, betul. Waduh, luar biasa sekali Kak Rosul. Tapi kalau ngomongin soal ngaji gini, memang basicnya tuh Kak Rosul dari pesantren atau mungkin emang keluarganya keluarga Islami ini yang memang sudah berdakwah gitu, apa gimana? Untuk kalau dibilang keluarga agamis juga, ya mungkin 40% ya itu dari orang tua ada, cuman kalau ngaji dari orang tua juga belum terlalu fasih, tapi beliau yang ngajarin kami untuk bisa ngaji-ngaji lah, tapi tanpa mempedulikan tajwidnya. Nanti aku baru perbaikin tajwidnya ketika aku masuk pondok pesantren SMA. Jadi kelas 1 SMA aku udah mulai pesantren sampai kelas 3 SMA. Di situ kelas 3 SMA-nya aku udah mulai menghafal Al-Quran. Jadi dapat basicnya tuh dari sana Kak. Dari pesantren, tapi memang pesantrennya Quran gitu atau salaf?
Pesantrennya memang kurang gitu Kak, karena namanya aja Ulumul Quran. Jadi pesantren Ulumul Quran DDI Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan. Aduh, luar biasa ya. Jadi menerapkan ilmu-ilmu kepesantrenan untuk di-share sampai pada akhirnya sekarang, wah luar biasa, sudah punya komunitas mengaji yang pasti yang Masya Allah yang menginfluence teman-teman di media sosial. Baik, Kak Rosul nih kalau ngomongin soal komunitas mengaji ini yang kakak kelola gitu, sempetin ngaji ini mungkin arahannya akan kemana nih Kak? Niatnya, rencananya ke depan, jangka panjangnya? Jangka panjangnya Kak VJ itu sempetin ngaji, doakan semoga bisa seperti menjadi komunitas ruang guru tapi versi islaminya. Jadi ruang guru kan itu ada bimbel offline-nya juga, ada bimbel online-nya juga, dan ada aplikasinya. Ya sejauh itulah visi dari sempetin ngaji. Doakan Kak, sempetin ngaji bisa sebesar itu. Masya Allah, amin ya. Nah tapi kalau misalkan mungkin pemirsa BRTV di rumah ini mungkin punya passion yang sama gitu, pengen banget hobi ngajar ngaji. Nah bisa nggak ngelamar untuk jadi mentor, nah Kak? Untuk saat ini Kak, nanti bakal kami buka juga, nanti bakal ada waktunya kami buka pendaftaran mentor, karena itu salah satu visi kami Kak juga adalah bagaimana memberdayakan guru ngaji dengan fee yang layak, karena sejauh ini kan pandangan masyarakat Indonesia terhadap fee guru ngaji yang penting ikhlas aja kamu, kayak kita dituntut ikhlas, padahal kan di sana ada waktu yang kami luangkan, ada ilmu yang kami salurkan, yang ilmu ini sebenarnya kita dapat tidak secara gratis, kita di pondok dulu bayar SPP dan lain sebagainya. Jadi ini kita mau cari kesetaraan bagaimana ilmu bahasa Inggris, matematika, ilmu tajwid itu setara semuanya, atau bahkan bisa lebih, karena kalau mau ditinjau lebih lanjut lagi, Inggris dan ilmu matematika ini hanya sampai pada dunia, dan yang menyelamatkan kita di akhirat nanti adalah ilmu Al-Quran, ilmu tajwid yang bisa membantu kita di dunia dan bisa membantu kita di akhirat juga. Itu sih ya, yang mungkin selama ini orang mungkin kayaknya rasanya orang mau les ngaji dengan biaya yang mungkin bisa terjangkau sih sebenarnya gitu ya, dibanding les-les yang lainnya. Tapi orang ngerasa kayak aduh mahal banget gitu ya dan lain sebagainya. Masih ada stigma-stigma yang padahal ini investasinya sampai akhirat loh. Gak sampai dunia doang, sampai akhirat loh. Itu waduh, pemirsa ini perlu jadi reminder juga ya untuk kita juga ya, walaupun ini kadang sesepele, wah ngaji mah gampang bisa di sini, nggak bisa seperti itu, harus ada tutor yang mentor yang memang profesional gitu ya, yang memang sudah sesuai dengan ya bacaannya bagus dan tajwidnya yang luar biasa juga gitu ya. Tapi berarti ini selama ini mentor-mentor yang memang berdaya dari si teman-teman sempetin ngaji ini dari teman-teman kakak-kakak atau masih dikelola sendiri Kak? Aku yang ambil dari teman-teman pondok aku. Jadi aku lihat dulu siapa yang sekiranya bukan hanya berkompeten saja, tapi sabar Kak. Yang penyabar. Karena kan para calon peserta ini butuh mentor-mentor yang penyabar, biar kalau salahnya itu masih bisa dimaklumi. Jadi aku cari alumni-alumni pondok yang betul-betul aku kenal gimana dia secara ilmu dan emosionalnya. Berarti nggak cuma bisa ngaji doang gitu, tapi harus punya emosional yang cukup sabar juga. Betul Kak, betul. Baik, berarti memang metode yang dipakai selain mungkin metode Iqra tadi gitu ya, berarti fun gitu ya untuk mengaji. Betul Kak, kita buat se-enjoy mungkin dan se-milenial mungkin, karena sempetin ngaji kan hadir untuk anak muda. Oke. Tapi apa sih Kak tantangan dan juga hambatannya nih menjadi seorang guru ngaji? Tantangannya kita harus bisa memaksimalkan mood saat ngajar ngaji, karena para calon peserta tuh hari ini semangat, besok kadang, dan kita bagaimana bisa stabil terus. Gitu aja Kak. Itu ya, jadi dengan keadaan apapun yang sedang kita rasakan, memang kita harus punya kestabilan emosi untuk bisa ngajarin teman-teman yang pengen belajar Al-Quran, apalagi ya kayak. Betul Kak. Aduh, luar biasa sekali. Tapi kalau ngomongin soal sekarang nih kakak sudah mungkin tidak hanya sekedar seorang guru ngaji, tapi juga seorang konten kreator yang dikenal dengan konten-konten mengaji. Tapi sebelumnya mungkin flashback, apa sih mimpi kakak atau cita-cita kakak selama ini dulunya? Apakah memang dari dulu pengen jadi seorang guru ngaji atau apa gitu?
Kak VJ, tapi kalau aku lihat dari kebiasaanku dulu emang mengarah ke apa yang aku sekarang dapat. Jadi Allah tuh benar-benar baik banget Kak VJ. Kita mungkin lupa sama doa kita, tapi Allah kabulkan. Jadi aku dulu memang punya niatnya selalu dokumentasi apapun yang terjadi saat itu. Pokoknya kalau teman aku lagi kumpul-kumpul, aku pasti selalu videoin foto sampai teman-teman aku itu risih kayak, apa sih kamu kayak artis aja selalu dokumentasi. Jadi aku emang selalu mau show off masalah dokumentasi, dan alhamdulillah sekarang dapat posisi konten kreator. Dulu kebiasaan aku adalah pengen jualan-jualan ini itu tapi gagal, dan alhamdulillah sekarang dengan jadi konten kreator ini bisnisnya jadi lebih mudah kita kembangin. Alhamdulillah sekarang udah ada bisnis juga Kak, bisnis Al-Quran, kemudian bisnis merchandise dari Sempetin Ngaji, banyak lagi Kak. Dan aku waktu SMP itu sering ke warnet dan sering dengar-dengar murotal imam, dan alhamdulillah sekarang imam. Jadi pesan buat pemirsa BRTV, masa depan mungkin penuh dengan ketidakpastian, tapi kita bisa rancang sendiri dengan cara memperhatikan kebiasaan kita hari ini. Waduh, luar biasa. Memang dari hal-hal yang kadang kita nggak pernah terduga, tapi ternyata itu menjadi bekal kita untuk Betul, di masa sekarang ternyata ya. Waduh, luar biasa banget. Tapi Kak Rasul, mungkin ada pesan-pesan gak sih yang mungkin bisa disampaikan untuk pemirsa BRTV di rumah, khususnya anak-anak muda. Ini kan biasanya anak-anak muda nih yang nonton ngobrol bareng nih gitu ya. Yang mood-mood ngajinya masih kadang loyo, kadang semangat. Nah itu bisa dikasih tips dong Kak, atau pencerahannya gitu. Tips mungkin buat teman-teman yang pemirsa BRTV di rumah, kalau umur itu singkat banget. Kita ini maksimal di dunia paling 63 tahun kayak umur Nabi, dan ya kita sudah bisa tahu sampai mana kehidupan kita di dunia ini, dan ada kehidupan yang lebih kekal dan dibutuhkan bekal, yaitu membaca Al-Quran. Maka kayaknya kita perlu semangat, karena kebayang nggak kita menyesalnya kayak apa karena hal yang remeh saja, karena hal yang bisa kita lakukan tapi kita remehkan terus belajar Al-Quran. Kita jadi menyesal di akhirat yang notabene-nya ini selamanya. Kita di sana tidak 63 tahun, tidak 1000 tahun, tapi selamanya. Jadi coba teman-teman bayangkan gimana menyesalnya hanya karena tidak bisa belajar ngaji, hanya karena malas-malasan ngaji, jadi menyesal di kemudian hari. Harus memikirkan jangka panjang gitu ya. Betul, nggak cuma mungkin mimpi-mimpi kita di dunia, tapi kita harus bisa punya bekal-bekal di akhirat kelak gitu ya. Betul, Kak Rasul. Baik, Kak Rasul nih rasanya singkat banget gitu ya, waktu yang tidak bisa diperpanjang, tapi ternyata aduh. Terakhir deh Kak Rasul, closing statement yang mungkin Kak Rasul bisa sampaikan untuk anak-anak muda di rumah nih Kak. Silahkan. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Kak Rasul yakin kalian para pemirsa BRTV punya potensi dalam dirinya. Allah pasti kasih kelebihan kepada diri kita semuanya, maka manfaatkan itu. Ada sekiranya ilmu kita yang mungkin berharga, yang kayak harus ada nominal baru kita keluarkan, tapi ada kalanya kita mengeluarkan effort, energi, waktu untuk sesuatu yang bernilai atau bermakna, yang gratis, yang sekiranya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kayak misal aku sebagai guru ngaji, aku tidak pandang enteng ilmu aku yang kayak sekedar abatah saja itu, karena sebagian orang butuh ilmu itu. Maka tidak ada ilmu yang kecil dalam diri kita. Ilmu yang kecil, ilmu yang besar itu tidak ada yang pedulikan. Ilmu yang sebenar-benarnya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi manfaatkan apa saja potensi yang teman-teman punya, ilmu yang teman-teman punya, karena hidup ini singkat. Kita selalu berdoa pada saat milad nih Kak VJ, kita selalu didoakan sama orang sekitar kita, semoga umurnya panjang. Ini saya kira dulu semoga umurnya panjang tuh Rasul Amin berumur 100 tahun, 150 tahun. Ternyata yang didoakan adalah semoga kebermanfaatannya jangka panjang, karena walaupun kita mungkin sudah meninggal di dunia, kebermanfaatan kita masih hidup di dunia. Masya Allah, luar biasa. Waduh, terima kasih banyak Kak Rasul atas pencerahan hari ini. Udah mau nyempetin waktunya gitu ya buat ngobrol sama teman-teman BRTV. Semoga apa yang tadi mungkin di obrolan kita kali ini bisa ada manfaatnya untuk pemirsa BRTV di rumah. Waduh, luar biasa. Semoga disempetin ngaji semakin melambung tinggi dan semakin terus berkah. Luar biasa ya, Masya Allah. Terima kasih Kak Rasul atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baik pemirsa, tadi kita udah ngobrol sama Kak Rosul. Waduh, luar biasa sekali gitu ya, seorang guru ngaji yang mungkin sekarang juga sudah menjadi konten kreator dan bahkan punya bisnis juga gitu. Ini luar biasa sekali, memang kita kalau melibatkan segala urusan dengan Allah ya pemirsa, memang selalu ada aja jalan keberkahan. Teman-teman, semoga ini bisa menjadi self reminder untuk kita semua. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Saya Fia Junita pamit undur diri, dan jangan lupa tetap terus saksikan program Ngobrol Bareng, dan Ngobrol Bareng juga bisa disaksikan di aplikasi Genflix ataupun di live streaming di www.brtv.co.id. Akhir kata, saya Fia Junita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.